What's up guys, di video kali ini gue berikan topologi hotspot voucheran guys. Untuk lebih jelasnya dan lengkapnya simak video ini, karena video ini sangat singkat untuk bagi pemula saja. Karena bagi master mungkin ini sudah tidak asing dan sangat tidak dianjurkan untuk menonton bagi master. Oke, di video kali ini gue berikan topologinya dari ISP menuju ke Mikrotik. ISP bebas ini menggunakan mau IndiHome, Biznet, Icon Plus, ataupun menggunakan modem GSM seperti itu. Bagi yang menggunakan modem, di sini dikasih modem tambahan buat di routernya. Ini router. Langsung saja kalian siapkan kabelan di port 1 dari ISP, dari routernya menuju ke Mikrotik. Mikrotik juga port 1 menggunakan kabelan. Dan di port 2 dari Mikrotik, sambungan kabel menuju ke adaptor ataupun hub. Hub itu sama dengan switch, ini juga. Terus dari switch ini keluar menuju ke radio. Bebas kalian menggunakan radio merek apa. Kalau untuk jangka panjang dan jika kalian banyak uang, saya sarankan menggunakan nano station M2 seperti ini. Ini jangkauannya bisa nyampe 500 meter lebih. Di tempat saya rata-rata yang main di sini, main voucheran di sini, rata-rata nggak main di sini, pada main di rumahnya masing-masing. Jarak 500 meter masih oke banget ini. Kalau plong lagi, ini bisa tembus nyampe 700 meter. Bisa kalau lokasinya persawahan jauh, bisa nyampe 700 meter. Untuk radio pemancar terserah Anda menggunakan mau pemancar yang bermerek ataupun yang luas jangkauannya ataupun yang hanya untuk rumahan. Saya sarankan buat kalian yang mau menyebar hotspotnya menggunakan nano station M2 seperti yang saya gunakan ini. Ini untuk masalah user on itu kuat nyampe banyak lah, dan juga jaringannya itu sangat kuat dan sangat responsif. Juga mungkin sangat awet dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya lihat di bahas di channel-channel YouTube lainnya. Seperti ini juga sama dari adaptornya nano station M2 lapas ke port 3 dari Mikrotik. Saya ke sini pakai LAN semua ini. Ini juga pakai LAN dan ini juga pakai LAN, ini juga pakai LAN, ini juga pakai LAN. Sekitaran jarak 20 meter dan 20 meter untuk tiangnya, Pak. Saya pakai tiang yang belakang kabel LAN 20 meter, yang depan 20 meter. Oke, lanjut untuk bagian port 4. Port 4 ini saya gunakan kabelan, masih kabelan menuju ke switch dari kabel FO. Menuju ke sini ditaruh ke port LAN 1. Biasanya ada 2 port ini untuk switch tuh. Ada 2 port LAN-nya. Saya pasang ke yang nomor 1. Seperti itu. Dan untuk port 5 ini dari Mikrotiknya saya buat setting dari laptop. Lanjut ke bagian switch yang dari FO ya. Dari FO ini kita masukkan ke HTP yang A menuju HTP yang ke B. Di sini saya menggunakan SIM-Link untuk hubnya dari A ke B-nya. Dari seri A ke B-nya saya menggunakan SIM-Link. Kenapa menggunakan SIM-Link? Harga juga murah dan katanya sih ini lebih dingin dari yang lain. Mungkin penggunaan jangka panjangnya itu dapat lah. Saya menggunakan 2 pieces untuk pelanggan saya ataupun clean. Saya baru mendapatkan ini kemarin. Sebelumnya saya menggunakan HS Air Pro seperti ini. Ini kalau nggak mau menggunakan yang seperti ini kan banyak ini, ada 1, 2, 3, 4, 5 lah, ataupun ada yang cuma 2, ada yang 3, ada yang 4, macam-macam.
tergantung kebutuhan masing-masing. Karena saya pertama belum dapat klien, cuma dapat satu, jadi saya menggunakan yang HS Air Pro ini. Saya beli satu pasang, yang A di rumah saya, yang B di rumah kliennya. Sama ini juga menggunakan kabelan untuk bagian sini menuju ke mikrotik. Dan di sini kabel FO di bagian A menuju ke HTP yang B, seperti itu. Kalau sudah dipasangin seperti ini, kita butuhkan lagi kabelan semeter cukup lah. Hubungkan ke router. Nah, di sini routernya saya menggunakan F609. Yang saya sarankan, ini juga router ini bisa digunakan sebagai radio ini. F609 ini bisa digunakan sebagai outdoor seperti ini. Cuma jangkauannya ini kurang jauh lah, nggak nyampe 500 meter. Kalau ini kan nyampe. Kalau ini lebih kuat sinyalnya dan lebih banyak menampung user yang on. Saya sarankan buat kalian yang belum punya Nano Stasio M2 seperti ini, kalian bisa menggunakan F609 ZTE. Kalau belum punya uang ataupun belum ada modal, saya sarankan menggunakan F609 aja, sudah cukup itu. Kita taruh di samping rumah, ada 3 sudah cukup, depan, belakang, samping lagi, mungkin 4. Itu sudah sangat membantu. Seperti itu aja ini topologinya seperti itu aja. Bahan-bahannya kan sangat simpel, cuma butuh kabelan, kabel FO, router, dan radio. Sama aja ini router sama radio. Seperti itu. Kita simak untuk lihat bagian-bagiannya. Ini di modem IndiHome saya. Di port 1 saya menunjukkan ini kabelan saya menuju ke mikrotik di port 1. Kalau sudah menuju port 1 sini, dihubungkan ke ini switch hubnya dari Nano Stasio M2. Saya ada 2 pieces, yang LAN masuk ke mikrotik, yang satunya masuk ke radionya. Urutannya seperti itu. Ini media konvektor yang saya gunakan, bisa digunakan untuk banyak. Kita tinggal pilih yang mau berapa port. Dan ini rangkaian saya ini, saya beli PCB nya doang sih, kemudian saya tutup tinggal pakai triplek seperti itu. Dan ini untuk pelanggan rumahan, cuma dapat 2 orang sih, lumayan bisa meringankan biaya beban pembayaran di setiap bulannya. Oke, cuma seperti itu. Untuk PCB nya saya menggunakan, nggak tahu ini mereknya apa, kurang tahu. Ini cuma dapat bungkusan seperti ini, fiber Ethernet media konvektor seperti itu. Sudah seperti itu aja yang harus dipersiapkan. Dan jangan lupa untuk menambahkan kipas pendingin. Ini berarus DC guys. Jadi ini saya menggunakan cas dari HP. Ini casnya, ini stop kontaknya seperti ini. Ini stop kontak Nano Stasio M2, kipas pendingin, dan modem, mikrotik, switch hub, dan pendingin. Pendinginnya ada 2 ini. Saya sarang dan menuju ke sini. Saya sarankan wajib ini untuk mode pendinginnya menggunakan kipas DC aja, nggak masalah, yang murah, supaya alat ini tahan lama. Di suhunya itu stabil, nggak terlalu panas, nggak kedinginan juga. Kalau kedinginan mungkin sih baik ya, nggak tahu sih. Ya seperti ini aja untuk langkah dan topologi RT Vervenet yang saya kelola ini. Sudah jalan berapa bulan lah, ada 5 bulanan lebih kayaknya. Lumayan buat meringankan
beban di pembayaran setiap bulannya. Oke, sekian dulu di videonya. Nanti saya sertakan alat-alat yang dibutuhkan di link deskripsi. Bagi pemula, jangan lupa untuk berani mencoba. Ini IndiHome-nya menuju ke modem, menuju ke mikrotik, menuju ke hub, dan terakhir menuju ke radio. Dan ini ada switch dari FO, peralihan kabel dari LAN menuju kabel FO. Sangat berantakan guys. Kalau mempunyai tempat yang cukup sempit, kalian tinggal dimasukkan ke box, nggak masalah. Ini cuma saya agak lebar boxnya, jadi saya taruh seperti ini. Ini saya karena menyesuaikan kabelnya ini enggak terlalu panjang, jadi saya tempelkan ke sini dan digabungkan ke kipas pendingin yang ada Vibrahome-nya itu di situ. Jadi kena dinginnya di sini kan nggak terlalu panas, jadinya ini juga dingin semriwing seperti itu. Oke, sekian dulu videonya. Semoga